Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, tubuh manusia itu ada aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk boleh diperlihatkan kepada orang lain, dan ada pula yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Istilah agama yang tidak boleh diperlihatkan pada orang lain itu disebut dengan aurat. Jadi, aurat itu adalah bagian tubuh yang harus ditutupi, harus disembunyikan, dalam artian tidak tampak oleh orang lain bagi seorang muslim. Kita tahu kalau aurat laki-laki yang tidak boleh tampak kepada orang lain itu adalah dari pusar sampai ke lutut atau dengkul. Namun kalau aurat perempuan, maka itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Jadi seluruh bagian tubuhnya tidak boleh tampak. Nah, hal ini sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima." Artinya adalah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi menyampaikan kepada istri-istrinya, menyampaikan kepada anak-anak perempuannya, menyampaikan kepada istri-istri orang-orang beriman. Berarti setiap wanita muslimah yang sudah akil balik. Agar apa? Agar mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Ya, jadi di dalam ayat ini sangat jelas, sangat terang bahwasanya seorang wanita muslimah yang sudah akil balik, dia sudah mengalami menstruasi atau haid, dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat, ya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini adalah satu perintah yang Allah berikan kepada wanita-wanita muslimah agar mereka menutupkan auratnya. Mengapa Allah perintahkan demikian? Yang demikian itu agar wanita-wanita muslimah itu mudah untuk dikenali dan tidak diganggu. Ya, jadi pakaian jilbab itu adalah pakaian yang menjadi identitas seorang wanita muslimah.
Ya, kita bisa mengenali seseorang itu beragama Islam dengan sangat mudah, khususnya bagi para wanitanya, ketika wanita-wanita itu menggunakan jilbab, menggunakan pakaian yang menutup aurat secara sempurna, maka kita bisa paham dia adalah seorang wanita muslimah. Jadi mudah untuk mengenalinya, mudah untuk mendeteksinya seseorang itu beragama Islam atau tidak dari pakaiannya. Yang kedua, kata Allah, agar mereka tidak diganggu. Ya, ketika wanita-wanita muslimah itu menutupkan auratnya dengan pakaian jilbabnya, maka tentu auratnya ini tidak akan dilihat oleh lawan jenis, sehingga tidak akan mendorong hasrat seksualnya untuk membuncah atau menggelegak. Karena seorang laki-laki ketika sudah menggelegak, membuncah hawa nafsunya, dia bisa mengganggu, bahkan melakukan perbuatan yang melanggar agama karena melihat aurat tadi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang wanita muslimah menutupkan auratnya, maka dia insya Allah akan aman, jauh lebih aman daripada yang tidak menutup aurat, karena tidak memancing nafsu seksual dari lawan jenisnya. Ini perintah Allah, dan ini yang Allah katakan, ya, mudah dikenali dan tidak akan diganggu. Dan Allah mengatakan di penghujung ayatnya adalah, ya, wa kanallahu ghafurur rahima, dan kamu akan dapati bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memaafkan hamba-hambanya yang kalau belum paham lalu membuka aurat, ya. Yang ketika dia belum mengerti tentang batasan-batasan aurat, dia lalu mengumbar auratnya dilihat oleh lawan jenis padahal dia sudah akil balik, sudah haid dan menstruasi, apalagi sudah memiliki pasangan hidup. Maka ketika dia belum paham lalu membuka auratnya, maka Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Segera berhenti, taubat, dan tutuplah tubuh kita, aurat ini, dengan jilbab. Nah, itu adalah tuntunan Al-Quran ayat yang pertama. Di ayat yang berbeda, ya, di surat An-Nur, surat ke-24, ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rincian kepada siapa wanita muslimah itu boleh membuka jilbabnya, boleh membuka kain kerudungnya. Ya, jadi artinya selain wajah dan telapak tangan, ya, rambutnya, mungkin tangannya, itu boleh dilihat oleh siapa saja. Nah, ini Allah rinci. Ya, jadi bukan berarti kalau di rumah terus pakai jilbab terus, pakai kerudung terus, wah, ini bisa kepanasan, ya, bisa seperti direbus, ya. Justru kalau sudah sampai rumah, boleh kita membuka jilbab kita. Tapi tentu ketika ada orang-orang yang tidak boleh diperlihatkan, ini nanti kita harus tutup lagi. Ya, siapa saja yang boleh kita buka jilbabnya, yang boleh orang melihat aurat dari rambut kita, tangan kita, kaki kita, ya. Nah, ini Allah jelaskan di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat ke-31. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna
au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aimanuhun awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal awit tifli alladzina lam yadharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang sudah tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, ya. Luar biasa, pemirsa sekalian, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan sangat detail tentang kepada siapa saja wanita muslimah boleh membuka jilbabnya, ya. Aurat yang biasa terlihat secara umum, ya, boleh kepada beberapa orang. Nah, ini dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 31. Nah, namun yang perlu kita cermati dari awal ayat adalah yang pertama, Allah perintahkan kepada wanita-wanita beriman agar mereka menjaga pandangannya. Ya, jadi yang disuruh untuk menjaga pandangan itu bukan hanya laki-laki. Ya, kita cenderung berpendapat kalau laki-laki mata keranjang. Mata laki-laki itu ya melotot kalau melihat lawan jenisnya. Ternyata bukan hanya laki-laki. Ya, memang di dalam surat An-Nur ayat sebelumnya memerintahkan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tetapi ternyata di ayat 31 ini wanita muslimah juga diperintahkan oleh Allah untuk menjaga pandangannya. Ya, karena apa? Apalagi sekarang nih. Ya, banyak laki-laki yang tubuhnya atletis, ya, six pack. Tubuhnya berotot dan jadi binaraga. Ya, banyak menjadi foto sampul, menjadi foto model. Nah, ini wanita-wanita muslimah juga harus menundukkan pandangan, menjaga pandangannya. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Ya, ini sering kita lihat, ya, semakin kemari di media sosial, ya, di Instagram, di YouTube, bagaimana wanita-wanita itu begitu sangat ekspresif, ya, sangat terpukau melihat laki-laki yang tubuhnya atletis. Nah, padahal ini harus dijaga pandangan matanya. Jadi jaga pandangan mata dan jaga kemaluan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya dari mata. Kalau dari awal matanya tidak bisa terkendali, nanti dia akan sampai kepada kemaluannya. Dia akan bisa melakukan perzinahan. Ya, jadi perzinahan itu awalnya dari mata. Karena mata inilah yang akan memberikan informasi, memberikan berbagai hal yang membuat akhirnya nafsu menggelegak. Ya, nah ini jaga pandangan mata, dan kemudian Allah perintahkan
jaga kemaluan. Ya, kemudian Allah perintahkan kepada wanita muslimah jangan menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, yaitu wajah dan telapak tangan. Nah, jadi untuk wajah dan telapak tangan boleh dilihat oleh lawan jenis, ya. Dan kemudian hendaklah wanita muslimah di dalam ayat ini menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Nah, ya. Jadi ini sama dengan surat Al-Ahzab yang tadi. Allah perintahkan kepada istri Nabi, anak perempuan Nabi, istri orang beriman agar menutupkan kerudung atau jilbab ke tubuhnya. Nah, ini juga sama. Jadi harus ditutup auratnya, kain kerudung ke dadanya. Jadi tidak boleh tampak kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, tapi bagaimana? Ya, ternyata Allah kasih pengecualian, boleh memperlihatkan aurat perhiasannya yang biasa tampak, ya, tadi rambut, tangan, kakinya, kepada siapa? Kepada satu suami mereka. Jadi kalau wanita muslimah di rumah bersama suaminya, boleh dia membuka jilbabnya, kerudungnya. Masa sama suami pakai jilbab, ya? Aneh dong. Sama suami boleh, udah halal karena sudah ijab kabul. Maka boleh kita membuka jilbab kerudung kita, boleh dilihat oleh suami, ya. Bahkan baiknya wanita muslimah berhias untuk suaminya, ya. Yang kedua, kepada siapa lagi boleh kita membuka jilbab kita? Boleh tampak aurat kita yang umum, kepada ayah kandungnya, ya, ayah kandung yang memang orang tua kita, itu boleh, karena kita memang tidak boleh menikah dengannya, maka dia boleh melihat bagian yang biasa tampak dari tubuh kita. Lalu siapa lagi? Yang ketiga, ayah dari suami, yaitu mertua. Jadi kalau mertua juga sama, karena mertua juga tidak boleh kita nikahi ketika kita sudah menikah dengan anaknya. Maka kita boleh membuka hal yang biasa tampak pada mertua kita. Yang keempat, pada siapa? Kepada putra-putra mereka, anak kandung. Ya, jadi ketika seorang istri itu kemudian mendapatkan anak dari suaminya dan anak laki-laki, ya boleh dia membuka, ya, jilbabnya, rambutnya kelihatan, tangannya, kakinya, karena memang itu adalah putra kandung mereka. Ya, itu yang keempat. Yang kelima siapa lagi? Putra-putra suami mereka. Jadi ini adalah anak dari suami kita yang dulu sudah menikah dengan istri yang lain. Ya, baik istrinya masih hidup atau sudah wafat, lalu dia punya anak laki-laki, maka dia sebagai anak tiri kita, anak dari suami, itu boleh juga melihat rambut tangan kita yang biasa tampak. Lalu siapa lagi? Saudara-saudara laki-laki mereka. Ya, jadi kakak kandung, adik kandung yang laki-laki boleh melihat, ya, aurat yang biasa terlihat, boleh dibuka jilbabnya. Lalu siapa lagi? Putra-putra saudara laki-laki mereka. Jadi kita punya kakak, punya adik kandung laki-laki, dia punya anak laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kita, boleh kita buka jilbab, ya. Lalu siapa lagi? Putra-putra saudara perempuan mereka. Jadi kita punya kakak kandung atau adik kandung perempuan dan dia punya anak laki-laki, keponakan juga laki-laki, boleh kita membuka jilbab kita, ya. Lalu kepada siapa lagi? Para perempuan sesama muslim, ya, jadi sesama wanita, khususnya yang beragama Islam, itu tentu karena sesama jenis, ya boleh kita buka jilbab kita, ya. Lalu kepada siapa lagi? Hamba sahaya yang mereka miliki, ya, budak hamba sahaya yang memang mereka menjadi milik kita, ya. Dulu ada perbudakan, sekarang tidak ada. Nah, kalau dia punya budak, maka budak ini boleh kita buka jilbabnya, ya repot di rumah terus, lalu kita
kita tidak bisa membuka jilbab, kan bahaya, panas ya. Lalu kepada siapa lagi? Kepada para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Jadi pelayan laki-laki yang sudah sepuh, ya, yang sudah jompo atau yang sudah tua, atau ya kalau dulu mungkin ada istilah ya kasim, ya, orang-orang yang dikebiri. Jadi memang pelayan-pelayan yang tidak punya ketertarikan terhadap perempuan, maka Allah perbolehkan kita membuka jilbabnya. Lalu kepada siapa lagi? Kepada anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Jadi bocil, ya, anak-anak kecil yang memang mereka belum ngerti tentang aurat perempuan, maka boleh kita membuka jilbab kita. Nah, ini ya beberapa ya orang-orang yang kita boleh membuka jilbab. Jadi kalau kita bukan pada orang-orang yang disebutkan di ayat ini, bagaimana? Ya nggak boleh. Harus ditutup auratnya pakai jilbab. Ya, jadi jangan sampai rambut kita, tangan kita kelihatan oleh orang-orang di luar sana. Karena selama aurat kita terbuka, lalu dilihat oleh lawan jenis yang tidak boleh melihat, maka kita telah berdosa dan orang yang melihat juga berdosa. Bayangkan, karena perbuatan kita membuka aurat, kitanya mendapat dosa dan orang Islam yang lain yang melihat kita ketika tidak menutup aurat juga kena dosanya. Kasihan kan? Tapi itulah yang terjadi hari ini. Ya, bagaimana banyak wanita-wanita muslimah hari ini yang dia tidak menutup aurat sehingga dia berdosa dan orang yang melihat juga kena dosanya. Nah, jadi pemirsa sekalian, ya, ini adalah beberapa orang yang kita boleh membuka aurat. Lalu Allah sampaikan kembali, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Nah, jadi jangan kita suka ya menghentak-hentakkan kaki ya, untuk memperlihatkan perhiasan kita, ya, baik perhiasan dalam artian aurat, ya, mohon maaf, ya, bagian depan, bagian belakang, ya, yang menonjol, maupun bisa juga perhiasan dalam arti materi, ya, emas, perak dan sebagainya. Jadi dihentak-hentakan sehingga bergeraklah aurat kita ini, ya. Maka ini tidak boleh, ya. Jangan kita menggunakan pakaian yang ketat. Jangan kita menggunakan pakaian yang transparan. Jangan kita menggunakan pakaian yang membuka aurat, ya. Jadi ini syaratnya. Jadi ada orang sih yang nutup aurat tapi pakaiannya ketat. Nah, nggak boleh. Ada sih dia ya menutup aurat tapi pakainya tipis menerawang, nggak boleh juga. Jadi harus 3, ya, menutup aurat, tidak ketat dan tidak transparan. Maka kemudian di penghujung ayat Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a, ya, dan bertobatlah ya kalian semua kepada Allah, ya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ya di penghujung ayat ini Allah tutup ya agar orang-orang beriman itu bertobat kepada Allah. Jadi seolah-olah Allah mengingatkan jangan sengaja membuka aurat terus-menerus, ya, berhenti, tobat, hai orang beriman. Jadi kalau kamu, wahai wanita muslimah beragama Islam, sudah akhir balik, tutup aurat kamu, karena kalau tidak kamu kena dosa. Kalau masih terus membuka aurat, tidak berhenti untuk membuka aurat, kamu dosanya nanti akan terus bertambah. Maka bertobatlah kepada Allah, hai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, ya. Jadi ini adalah pesan yang sangat menyentuh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni dosa-dosa kita ketika memang kita melakukan dosa karena ketidaktahuan kita, karena kelalaian kita, ya, ketidaksengajaan kita. Tapi kalau sudah tahu, maka bertaubatlah, mohon ampun kepada Allah, jangan diulangi lagi, ya, segera mulai saat ini, ya, ketika keluar rumah
berjumpa dengan orang-orang yang tidak disebutkan di ayat An-Nur 31 tadi, maka wajib menggunakan jilbab, ya, wajib menutup aurat, ya, sehingga kita akan terlindung dari dosa yang kita perbuat sendiri, dan kita melindungi laki-laki di luar sana dari mendapatkan dosa karena melihat aurat kita. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan ya dengan menutup aurat ini maka berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam perzinahan, berbagai macam pelecehan seksual itu akan berkurang drastis, sehingga keberkahan, keselamatan, dan ridha Allah akan melingkupi kehidupan kita semua. Ya, mudah-mudahan sedikit paparan tentang masalah aurat ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Pemirsa yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan, ya, Al-Fakir Muhammad Rubil Yatim. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu ajmain wa billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.